Selamat pagi, namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan pertama pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, kita akan belajar mengenai Microsoft Excel. Jadi terlebih dahulu kita akan mengenal lembar kerja Microsoft Excel di kelas 4 ini. Sebelum ke materi, kita akan tinjau terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, dan memperhatikan demonstrasi yang dilakukan guru, siswa dapat memahami lembar kerja Microsoft Excel. Kemudian, yang kedua, dengan membaca buku tik, siswa dapat menjelaskan fungsi tool yang terdapat pada lembar kerja Microsoft Excel. Dan ini kemungkinan yang tidak dapat kita lakukan. Dengan praktek, siswa dapat menggunakan Microsoft Excel. Itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran kita. Kita akan masuk kepada materi kita. Sebelum menjelaskan lembar kerja Microsoft Excel, terlebih dahulu kita akan lakukan bagaimana cara membuka Microsoft Excel. Untuk membuka Microsoft Excel itu ada beberapa cara. Ya, untuk membuka Microsoft Excel kita bisa menggunakan beberapa cara. Cara pertama, kita bisa membuka melalui klik start. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari Excel. Kemudian kita klik. Cara kedua, kita bisa lakukan dengan klik 2 kali ikon yang terdapat pada desktop. Jadi ini adalah ikon dari Microsoft Excel. Kita tinggal klik 2 kali. Maka aplikasi Excel akan terbuka. Kemudian cara selanjutnya kita bisa gunakan run. Kita bisa klik start di sini, kita ketik run, kemudian kita enter. Kemudian kita ketik Excel. Kemudian kita enter. Nah, itu tadi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membuka Microsoft Excel. Karena kita akan membuka lembar baru, maka kita gunakan blank workbook. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Kurang lebih seperti ini adalah tampilan Microsoft Excel. Yang paling atas ini adalah Quick Access Toolbar, kemudian ada title bar, kemudian deretan baris yang di sini adalah tab, kemudian di sini ada ribbon, di mana ribbon ini nanti akan menampilkan menu-menu pada setiap tabnya. Kemudian ada name box, ada box launcher, formula bar, ada ribbon, ada group, ada kolom, ada active cell, row, scroll bar, ini nanti terbagi menjadi 2, vertikal dan horizontal, ada zoom level, back layout, kemudian ada status, kemudian ada navigasi. Baik, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu di aplikasinya. Ya, yang paling atas ini adalah Quick Access Toolbar. Ini terdiri dari tombol yang dapat mempercepat kerja kita. Jadi di sini dapat kita tambah, ya, dapat kita custom. Jika misalnya kita ingin menambah lagi beberapa tool, kita tinggal klik di sini. Di sini kita tinggal aktifkan saja. Kemudian di sebelahnya ada title bar. Nah, title bar ini berisi nama file dan program aplikasi yang sedang aktif. Kemudian ada tab ini. Ya, di sini. Ini merupakan sederetan menu yang ditandai dengan tag terdiri dari tab. Ada file, kemudian home, insert, back layout, dan seterusnya. Kemudian ada name box. Name box ada di sini. Di name box ini akan menampilkan nama sel yang sedang aktif. Kemudian ada formula bar. Formula bar adalah kotak persegi panjang yang berfungsi untuk menampilkan dan mengedit isi dari sebuah sel yang sedang aktif.
Kemudian di sini ada yang namanya ribbon, merupakan area yang digunakan untuk menampilkan tab dan menu dari tab yang aktif. Jadi ketika kita klik tab, maka menu-menunya akan ditampilkan di ribbon. Di tab home, tab insert. Nah, di ribbon ini sendiri, ini sudah dikumpulkan toolnya sesuai dengan fungsinya, disebut dengan group. Jadi grup itu merupakan kelompok menu dalam tiap tab yang memiliki kesamaan fungsi. Di sini adalah box launcher, tombol dengan simbol anak panah yang terletak di bagian kanan nama grup. Ini fungsinya untuk membuka kotak dialog dengan perintah-perintah yang lebih lengkap dan kompleks. Jadi ketika kita klik box launcher ini untuk membuka dialog, di mana di sini ada beberapa perintah yang lebih lengkap dan kompleks. Seperti ini. Sel aktif. Nah, atau dengan aktif sel, ini adalah tempat penulisan atau mengedit data dan dikelilingi oleh garis besar yang lebih tebal seperti ini. Ini namanya adalah sel ini sedang aktif. Kemudian ada kolom. Kolom itu setiap kolom memiliki nama berdasarkan abjad dari kolom A hingga Z, dilanjutkan dengan AA hingga X, F, D. Jadi di sini ada kolomnya ada A, B, C dan seterusnya. Kemudian ada baris. Nah, baris untuk baris, kalau kolom tadi diberi nama dengan abjad, sedangkan baris ini ditandai dengan angka dari 1 sampai seterusnya. Kemudian di bagian bawah ini ada navigasi set. Jadi ini digunakan untuk memindah-mindah set jika setnya lebih dari 1. Misalnya di sini ada set, di sini ada new set. Jadi ini fungsinya untuk menambah set baru. Jadi misalnya setnya ada 3, ketika kita ingin ini bisa untuk menambah menjadi banyak. Seandainya set ini tertutupi oleh scroll bar, nah ini kita bisa menggunakan navigasi set untuk memindah seperti ini. Kemudian ada back layout view bottom, dari yang ada di bawah di sini, berfungsi untuk mengatur tampilan dokumen dalam lembar kerja. Dari sini ada beberapa tampilan, ada 3, normal, kemudian back layout seperti ini, kemudian ada back break preview. Biasanya ini digunakan ketika sudah ada isinya, kemudian kita buat print area, maka kita bisa gunakan back break preview. Kemudian di sebelahnya ada zoom level. Zoom level ini berfungsi untuk mengatur ukuran tampilan dokumen dalam lembar kerja. Ini di sini standarnya adalah 100. Kalau misalnya ingin kita perkecil, kita klik zoom out atau besar, gunakan zoom in. Kemudian di sebelahnya di sini ada scroll bar untuk menggeser ke atas ke bawah atau menggesernya ke kiri ke kanan. Yaitu tadi tampilan dari Microsoft Excel. Jadi kurang lebih tampilan seperti ini untuk tampilan dari Microsoft Excel. Demikian materi pada kesempatan hari ini. Bapak akhiri, selamat siang, namo buddhaya.